Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Rahan Pakira, Prodi Manajemen Universitas Trisakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Si pajak yakni guna membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Karakteristik pajak yang ada 4, yaitu yang pertama kontribusi wajib pada negara, yang kedua tidak ada imbalan, yang ketiga bersifat memaksa, yang keempat diatur undang-undang. Fungsi pajak ada 4, ada anggaran, regulasi, stabilitas, pemerataan. Anggaran, pajak berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Si pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan, dan lain sebagainya. Kedua, regulasi. Pajak memiliki fungsi untuk mengatur segala pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak sebagai pengatur bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh pajak adalah dalam rangka mendapatkan penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka permintaan akan membuat berbagai macam fasilitas keringanan pajak, hingga menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Ketiga, ada stabilitas. Pajak sebagai stabilitas artinya pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi bisa dikendalikan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat ada pemerataan. Fungsi pajak redistribusi pendapatan adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Pajak ini termasuk juga untuk membiayai pembangunan yang tujuannya agar membuka kesempatan kerja dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikut ada soal. Soal pertama, objek pajak adalah penghasil, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Nah, jawabannya yaitu objek pajak yang dimaksud dalam undang-undang mencakup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Hal ini berarti wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri, yang dalam penerapannya diatur dalam Undang-Undang Pasal 26. Selain itu, wajib pajak luar negeri juga dikenakan wajib pajak atas pendapatan yang berasal dari luar negeri. Kebijakan yang dibuat dirancang sedemikian rupa untuk menghindari double taxation di dalam hubungan dengan tiap negara diatur secara khusus dan lebih mendalami melalui tax treaty antara Indonesia dengan negara lain. Soal kedua, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima. Berikan analisis dari sisi kebijakan apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Jawabannya, pajak final adalah pajak yang telah selesai dikenakan kepada wajib pajak saat wajib pajak menerima penghasilan. Contoh pajak final ialah pajak atas sewa tanah atau bangunan PPh final UMKM, pajak atas jasa konstruksi, pajak atas penjualan saham, dan lain-lain. Pelaporan pajak final dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Pajak akan dipotong dan dilaporkan apabila wajib pajak telah menerima penghasilan dan menjadi objek pajak final. Apabila pelaporan pajak dilakukan oleh individu, maka pajak dilaporkan pada SPT PPh tahunan orang pribadi, dan apabila pajak dikenakan pada badan, maka dilaporkan pada SPT di masa atau bulan saat itu juga. Alasannya diterapkan pajak final adalah untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak pada objek
pajak tertentu. Selain itu dapat mengurangi beban administrasi pajak karena pajak langsung dipotong saat itu. Wajib pajak penerima penghasilan dan wajib pajak hanya bertugas untuk melaporkan saja. Nah, di sini ada contoh soal Bapak mulai bekerja di PT Mulya pada tanggal 1 Juni 2021, gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokok 22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta rupiah dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta rupiah setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas atau sebuah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tagihan bulan Desember 500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. Soal B, selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulya dalam honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Nah, yang diminta hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Dan hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan, Tita, dan Pak Hermawan. Hitunglah PPh 26 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Nah, di sini ada jawaban A-nya. Perhitungan PPh 21 atas gaji. Gaji pokoknya 22 juta, tunjangan mobil 7 juta, tunjangan rumah, juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, penghasilan brutonya sama dengan 35.500.000. Nah, biaya pengurangannya ada biaya jabatan 5% dikali 22 juta atau maksimal 500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri sebenarnya 400.000 dan jumlahin jadinya 900.000. Nah, 100.000 kurang 35.500.000. Hasilnya 34.600.000. Penghasilan neto per bulannya 34.600.000. Nah, penghasilan neto per tahun 7 dikali 34.600.000 sama dengan 242.200.000 rupiah. PTKP untuk WPP 15.840. Tanggungan 3 kali 1.320. Jumlah PTKP sama dengan 3.960. Jumlah 21.120.000 dan dikurang jadi 221.080 ya. PP terhutang 5% kali 50 juta dengan 2.500. 15% dikali 100, 1.080.000 ya. Dengan 25.662 dan dijumlahkan hasilnya sama dengan 28.162. PPh 21 sebulan yaitu 2.346. Nah, sekarang perhitungan potongan PPh 21 atas bonus. Gaji pokoknya bulan dikali 22 juta sama dengan 154. Dengan mobil 7 bulan dikali 7 juta sama dengan 49 juta. Dengan rumah 7 bulan dikali 6 juta sama dengan 42 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan kali 3.500.000. Bonusnya 50 juta dan hasilnya 298.500.000 rupiah. Biaya pengurangan biaya jabatan itu 7 bulan dikali 500 sama dengan 3.500.000. Biaya pensiun 7 bulan dikali 400.000 sama dengan 2.800.000. Hasilnya 6.300.000. Lalu 268 kali 500 dikurang 6.300.000. 290. Penghasilan neto setahun
itu 292.200.000. TKP 21.120.000. TKP-nya 271.080.000. PPh terhutang 5% dikali 50.000, 50 juta sama dengan 2.500. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali 21 juta 80.000 sama dengan 303.162. PPh terhutang atas gaji dan bonus 35.662. PPh 21 atas gaji pajak 28.162. PPh 21 atas bonus yaitu 500, dan PPh yang harus dipotong 346. PPh 21 atas gaji Desember 500. PPh 21 atas bonus sama dengan 1.446.803. Perhitungan PPh 21 atas upah dibayar di akhir bulan. Upah bulan Desember 10 hari dikali 200 sama dengan 2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 dikali 2 juta sama dengan 24 juta. TKP-nya 15.840. Untuk WP 15.840. Jumlah PTKP-nya 8.160. Penghasilan kena pajak. PPh terhutang 108.000. 5% dikali 8.160 sama dengan 108.000. PPh yang dipotong bulan Desember 34.000. Ini ada jawaban upah borongan. Upah borongan seharinya 1 juta dibagi 4 sama dengan 250.000. Upah sehari di atas 150.000 batas PKP sama dengan 150.000. Upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 sama dengan 400.000. PPh 21 terhutang 5% 400.000 sama dengan 20.000. D. Mr. Smith masih dikategorikan sebagai WPLN yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulai sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara finansial besar. PPh pasal terutang 20% US dollar 3.000 dikali 9.000 US dollar sama dengan 5.400.000 rupiah. PPh 21 atas honor kepada penceramah bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. PPh 21 terhutang dengan 5% dikali 50% dikali 15 juta sama dengan 375.000. Dan presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.